Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kepada Allah senantiasa kita bersyukur karena pada di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan kesempatan sehingga kita bisa mengikuti pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Salam serta salawat tetap terlimpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Dialah patron pergerakan kita dalam kehidupan sehari-hari. Baik anak-anakku sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Pak. Ya, saya berharap kita semua dalam keadaan sehat dan walafiat. Baik anak sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi kita ya seperti biasa. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang pidato. Apakah anak sekalian pernah mendengar kata pidato? Pernah, Pak. Ketika kita melihat orang yang berbicara depan umum, menyampaikan argumen-argumen, menyampaikan pendapat-pendapat, itu bagian daripada jenis-jenis pidato. Dan perlu anak sekalian ketahui bahwa pidato adalah suatu kegiatan menyampaikan pendapat, ya, menyampaikan pendapat di depan umum atau berbicara di depan umum. Itulah pidato. Pidato, anak sekalian, pidato memiliki tujuan dan fungsi. Pada awal ini kita akan membahas tentang tujuan dari pidato. Tujuan dari pidato yang pertama yakni mempengaruhi orang lain agar mau mengikuti kemauan kita dengan sukarela. Maksudnya apa anak-anak sekalian? Bahwa dengan pidato ini kita bisa mempengaruhi orang lain agar orang lain ini bisa mengikuti apa yang kita inginkan tanpa ada paksaan. Itu salah satu tujuan kita berpidato atau menyampaikan pendapat di depan umum. Yang kedua, memberikan suatu pemahaman atau informasi kepada orang lain. Tadi fungsi tujuan pidato yang pertama itu bagaimana kemudian kita mempengaruhi orang lain. Nah, kalau yang kedua ini bagaimana kita menyampaikan informasi. Karena pidato sebenarnya itu kita menyampaikan informasi kepada orang lain. Kita memberikan pernyataan atau informasi agar orang lain mengetahui apa yang ingin kita sampaikan seperti itu. Ketiga, membuat orang lain senang dengan pidato yang menghibur sehingga orang lain senang dan puas dengan ucapan yang kita sampaikan. Artinya apa, anak sekalian? Bahwa bagaimana kita berpidato ini supaya orang lain merasa senang dan terhibur dengan apa yang kita sampaikan, bukan malah membuat orang lain merasa tersinggung. Karena kan pidato ini tujuannya untuk mempengaruhi orang lain. Kapan kemudian kita membuat orang lain tersinggung, maka di situ anak-anakku sekalian akan membuat orang lain tidak terhibur dengan apa yang kita sampaikan. Seperti itu. Lanjut dengan sekalian, fungsi dari pidato. Ada beberapa fungsi dari pidato yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini juga, yakni satu, memudahkan komunikasi dengan bawahan dan atasan. Yang memang dan sekalian, ketika kemudian kita ingin berkomunikasi, maka diperlukanlah kemampuan atau kelehean dalam berbicara atau berpidato dengan orang lain. Contohnya, ketika kita ini adalah seorang bawahan, maka dengan modal pidato itu kita bisa berbicara dengan atasan kita tanpa membuat atasan kita tersinggung dengan apa yang kita sampaikan. Karena kita paham bagaimana seharusnya kita berbicara dengan atasan kita. Seperti itu. Fungsi pidato yang kedua, yakni memudahkan komunikasi dengan sesama anggota organisasi. Memang anak-anak sekalian, bahwa dalam kehidupan sehari-hari yang paling banyak kita gunakan, keterampilan paling banyak kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari adalah keterampilan berbicara. Berbicara itu 70% kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Maka untuk berbicara pasti membutuhkan
kemampuan untuk berbicara dengan orang lain. Makanya pidato di sini juga berfungsi untuk kemudian membuat berkomunikasi dengan orang lain atau sama organisasi kita. Yang ketiga itu membuat satu kondisi yang kondusif di mana hanya perlu satu orang saja yang memerlukan pidato atau orang tersebut. Artinya apa? Ketika kemudian kita berbicara di depan umum, di situ terkadang kita bisa mempengaruhi orang lain. Di sini maksud fungsi dari pidato yang ketiga ini hanya membutuhkan satu orang untuk bisa menciptakan suatu kondisi yang kondusif. Hanya satu orang saja. Itulah ahlinya itulah kemampuan dari orang-orang yang pandai berpidato. Yang keempat, yakni memudahkan komunikasi. Yang keempat ini tidak jauh berbeda dengan yang pertama. Bagaimana kemudian pidato ini mengajarkan kita untuk senantiasa bisa berbicara, berkomunikasi dengan orang lain. Oke, anak sekalian, itu tadi materi kita sebelumnya, yakni pengertian pidato, tujuan dan fungsi pidato. Selanjutnya kita akan memasuki jenis-jenis pidato itu sendiri. Jenis-jenis pidato terbagi atas 3. Ada pidato impromptu, ada pidato memorator, dan ada pidato manuskrip. Kita akan kemudian kupas satu persatu ini. Pidato impromptu adalah pidato yang disampaikan secara spontan atau tiba-tiba. Misalnya ketika kita di suatu acara, kita tidak memiliki kesiapan bahwa kita akan kemudian menyampaikan pidato, tapi tiba-tiba saja kita diberikan kesempatan oleh sang pemilik acara untuk menyampaikan pidato. Itu disebut dengan pidato impromptu, pidato tanpa persiapan atau pidato yang spontan. Selanjutnya, anak sekalian, yang kedua, jenis pidato yang kedua yakni pidato manuskrip atau pidato yang memiliki naskah. Artinya kita buat dulu terlebih dahulu naskahnya, baru kemudian membacakannya di depan umum. Itulah pidato manuskrip. Pidato yang memiliki naskah. Selanjutnya sekalian, jenis pidato yang ketiga yaitu pidato memorator. Pidato memorator tidak jauh berbeda dengan pidato manuskrip. Kalau pidato manuskrip kita membacakan pidatonya di depan umum. Sedangkan pidato memorator adalah pidato yang sebelumnya kita telah membuat susunan-susunan yang kalimat-kalimat yang kita sampaikan. Setelah itu kita hafalkan persis seperti apa yang ada pada pidato yang kita buat sebelumnya, kemudian kita sampaikan di depan umum, kita hafal dan kita sampaikan di depan umum. Itulah contoh pidato, itulah yang disebut dengan pidato memorator. Selanjutnya ada anak sekalian, kita akan kemudian membahas lagi tentang susunan pidato atau struktur dari pidato sendiri. Struktur dari pidato. Ya, baik anak-anak sekalian, selanjutnya kita akan menggali lebih dalam lagi bagaimana sih susunan daripada pidato itu sendiri. Bagaimana cara membuat pidato. Perlu anak-anakku sekalian ketahui bahwa sebelum kemudian kita berpidato depan umum, perlu kemudian kita menyusun pidato itu. Untuk menyusun pidato itu, kita perlu mengetahui bagaimana struktur pembentuk pidato itu. Anak-anak sekalian, struktur pidato terdiri dari 4 struktur. Yang pertama itu pembukaan yang berupa salam pembuka. Biasanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Alhamdulillahirrahmanirrahim, atas segala puji bagi Allah. Itu salah satu contoh pembuka dalam suatu pidato. Kemudian pendahuluan yang sedikit menggambarkan isi. Artinya apa? Sebelum kemudian kita masuk pada inti atau isi pidato kita, kita antar dulu. Itu disebut dengan pendahuluan, mengantar untuk memasuki isi. Bisa kita jabarkan, misalnya ketika kita ingin berpidato tentang sosial, kita jabarkan dulu bagaimana keadaan sosial, baru kita kerucutkan pada isi yang kita sampaikan. Ya, selanjutnya anak-anak sekalian, yang ketiga itu tentang yakni isi atau materi pidato.
Nah, disinilah apa yang kita sampaikan kita masukkan semua di situ. Kemudian kita gabungkan dengan pendahuluan dan pembukaan. Yang terakhir itu penutup. Nah, di penutup ini kita akan menyimpulkan apa yang telah kita sampaikan sebelumnya. Kita simpulkan serta menyampaikan harapan-harapan yang kita sampaikan kepada pendengar kita seperti itu. Jadi ingat, ada 4 struktur dari pidato itu. Yang pertama pembukaan dengan salam pembuka. Yang kedua pendahuluan. Yang ketiga isi, dan yang keempat penutup. Ya, baik anak-anak sekalian, apa sudah paham dengan yang saya sampaikan? Paham Pak. Atau ada pertanyaan? Tidak ada Pak. Ketika memiliki pertanyaan, ya silakan lempar di kolom komentar. Karena ini kan kita berada pada kondisi yang pandemi, di mana kita harus dipisahkan dengan jarak seperti itu. Jadi silakan lempar di grup anak-anak sekalian. Tapi sebelum Bapak tutup, kan sebelumnya pada materi sebelumnya kita telah membentuk kelompok. Jadi masing-masing kelompok buat pidato yang terdiri dari 4 struktur itu. 4 struktur pidato yang telah Bapak jelaskan tadi. Silakan besok minggu depan bisa dipresentasikan, bisa diupload dalam bentuk video baru dikirim ke Bapak. Seperti itu. Baik teman sekalian, mungkin itu yang sempat Bapak sampaikan. Jangan lupa ya, tugasnya dikumpul minggu depan.